Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang Maha menatap, Maha mendengar, Maha dekat, Maha menyaksikan segala-galanya, Maha tahu segala sesuatu. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah yang Maha Agung. Dialah satu-satunya pencipta langit, bumi berikut segala isinya. Dialah Allah satu-satunya pemilik jagad semesta ini. Dan dialah Allah satu-satunya penguasa. Tidak ada yang bisa terjadi tanpa izin Allah, baik nikmat maupun musibah. Segala sesuatu seisi alam ini adalah takluk kepada kehendak Allah. Apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi tanpa bisa dicegah siapapun. Dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan pernah terjadi walaupun diinginkan siapapun. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 13, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Jelas sekali bahwa sesungguhnya orang yang paling mulia di antaramu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Dengan demikian, karunia terbesar dalam hidup ini adalah kalau kita diberi hidayah, taufik oleh Allah menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu adalah yang hatinya hakul yakin kepada Allah, berbuah kepatuhan kepada perintah Allah, sambil menjauhi larangan Allah, dan pasrah kepada Allah. Jadi orang yang takwa itu hatinya yakin, tubuhnya, lisannya mengikuti keyakinannya, yaitu patuh kepada perintah Allah, menjauhi larangan Allah, dan juga punya ketawakalan, kepasrahan, patuh, pasrah. Nah hadirin sekalian, jadi kejadian apapun, nih perhatikan, kejadian apapun yang membuat kita jadi makin dekat dengan Allah, makin yakin, makin patuh, makin pasrah, itu adalah nikmat yang sangat besar. Dan kejadian apapun yang membuat kita jauh dari Allah, itu adalah musibah yang terbesar. Jangan hitung nikmat dan musibah itu dengan datang perginya dunia, itu tidak ada apa-apanya. Kadang-kadang karunia Allah itu sakit. Sakit yang membuat jadi dekat dengan Allah lebih baik daripada sehat yang membuat jauh dari Allah. Yang terbaik memang sehat yang membuat dekat dengan Allah. Sehat walafiat. Tapi berapa banyak orang yang diberikan sehat malah jadi sehatnya dipakai maksiat. Kadang-kadang kesulitan itu jauh lebih berkah dibanding kelapangan. Berapa banyak yang diberikan kelapangan dan lupa kepada Allah. Dan ketika diberi kesulitan jadi ingat, jadi patuh. Mana jadi yang lebih baik? Kelapangan atau kesempitan? Apapun yang membuat dekat dengan Allah. Sederhana sudah berulang, silakan naik pesawat. Ketika pesawat itu tenang, jarang yang zikir. Tapi ketika turbulence, terguncang, zikir semuanya tuh. Masa harus berguncang sepanjang jalan? Ada yang dililit hutang,
tahajudnya jadi kuat. Makanya diawet-awet oleh Allah, tidak dibayarkan hutang. Supaya tahajudnya awet. Wah, masa Allah begini. Ada yang bertanya, ini teman saya hutangnya lebih kecil dari saya. Tidak tahajud, lunas. Lebih besar dari saya, lunas. Kenapa hutang saya yang sedikit ini gak lunas-lunas? Padahal saya tahajud. Sebab tahajudnya hanya untuk lunas. Harusnya tahajud itu untuk dekat ke Allah. Dan Allah tahu persis. Kalau niatnya sudah baik, ingin takarub ke Allah, maka sangat mudah bagi Allah melunasi apapun juga. Ini peringatan bagi santri yang mencari jodoh. Karena ada yang sudah saum Daud. Tambah lagi tahajud tiap malam. One day, one juz. Tapi tetap jodoh susah. Karena semua amalnya hanya untuk jodoh. Luruskan niat. Amal ini adalah untuk takarub kepada Allah, mendekat kepada Allah. Nah, hadirin sekalian, mari kita ganti persepsi nikmat dan musibah itu tidak dalam bentuk duniawi, ya. Sekarang semua kejadian yang membuat kita jadi dekat dengan Allah itu adalah nikmat yang sangat besar. Seseorang jatuh cinta. Sama-sama jatuh cinta. Mabuk kepayang. Padahal belum nikah. Akhirnya yang dicintainya ini benar-benar menikah dengan sahabatnya. Ya. Coba, baik atau buruk? Mendengarnya aja ngenes. Ya. Tapi dengan dipisahkan, dia berbalik dari cinta ke orang jadi cinta ke Allah. Itu nikmat yang sangat besar. Punya perusahaan, bagus, bangkrut, baik atau buruk? Jawab hadirin. Tergantung, ya. Jadi dekat dengan Allah atau jadi jauh dari Allah. Diambil perusahaannya, jadi dekat dengan Allah, nah nanti Allah ngasih perusahaan yang tetap membuat dia terjaga kedekatannya dengan Allah. Begitulah seorang istri sangat cinta sekali kepada suaminya. You are my everything. Artinya apa? Dilarang merokok. Allah tahu ini wanita, ini istri menuhankan suaminya. Atau gampang sekali bagi Allah kalau Allah masih sayang kepada orang ini, tinggal dititipkan saja suaminya kepada yang lain. Udah gak apa-apa hadirin. Supaya belajar tidak menuhankan suami. Nah udah tegang, aduh gimana dong caranya? Ya tuh jangan menuhankan suami. Mudah bagi Allah untuk membulak-balik hati siapapun. Makanya cinta ke istri, cinta ke anak, cinta ke suami tidak boleh. Itu sampai menuhankan. Menuhankan itu adalah kemelekatan. Jadi siapa yang paling melekat di hati? Kalau sudah suami lagi, suami terus, istri terus semuanya. Demi istri, untuk istri, karena istri, berharap ke istri, takut ke istri, atau sebaliknya. Suami, Allah nggak kepikir, Rasulullah nggak keingat, anak, keluarga, mertua, nggak ada yang diingat selain suami, ya sudah ini. Jamin tidak akan bahagia. Dan si suaminya pun tidak akan bahagia. Jangan anggap cinta berlebihan itu bahagia. Tidak hadirin. Karena orang yang cinta berlebihan itu tidak akan normal. Kalau cinta sudah berlebihan, menjadi posesif atau apa tuh yang serba. Dicengkram. Kalau istri sudah cinta berlebihan ke suami,
Pasti kepikiran siang dan malam, dicengkram, dicurigai terus, WA terus. Ah, di mana saya? Saya kan di sebelah kamu. Iya ya, belum berangkat ya. Di kantor juga terus di WA. Sedang makan sama siapa? Video call dong. Itu patroli hadirin. Sekarang dengan teknologi ini ingin ketahuan. Suaminya juga banyak akal ya. Jadi gimana dong? Oh, ada Allah. Dititipkan ke Allah itu adalah paling mantap karena Allah lah satu-satunya yang menguasai hati orang yang kita cintai. Kita ngirim intel, tetap beritanya bagus terus. Sebab ibu bayarnya 500.000 dan suami ngasih ke intel 1 juta. Ya. Jadi kurang gede bayaran. Nah hadirin sekalian, jadi kadang musuh itu bisa jadi kebaikan kalau membuat musuh dekat ke Allah daripada kawan yang menjauhkan dari Allah. Iya, ada ancaman bisa berlindung ke Allah habis-habisan. Kemarin naik sepeda dengan anak, ada anjing, zikir tuh dua-duanya. A'udzu bikalimatillah, a'udzu bikalimatillah. Tidak ada anjing, kurang zikirnya. Nah kita kadang-kadang menganggap anjing itu sebagai sesuatu yang membahayakan. Padahal dengan adanya ancaman, zikir jadi kuat. Dan yang paling disukai Allah adalah zikrullah. Ayo, mari kita perbaiki persepsi nikmat dan musibah. Nah musibah bagi kita sebaliknya sekarang. Apapun yang membuat kita jauh dari Allah, itulah musibah. Kadang-kadang naik pangkat, jadi jauh dari Allah. Bisnis maju, jadi jauh dari Allah. Jatuh cinta ke seseorang, jadi jauh dari Allah. Mendapatkan popularitas, jadi jauh dari Allah. Itu musibah semua. Walaupun terkenal, kaya, punya gelar, dikagumi orang, tapi dengan Allah jauh, itu tidak sukses. Tolong ini digarisbawahi hadirin, jangan sampai itu rujukannya yang tadi tuh. Bahwa nikmat yang paling besar dari Allah adalah kita diberikan ketakwaan. Jadi apapun kejadian yang membuat kita semakin dekat, semakin takwa, itu adalah nikmat yang sangat besar. Dan sebaliknya musibah apapun itu tidak ada apa-apanya kecuali yang membuat kita jadi jauh dari Allah. Banjir memang secara fisik musibah, tapi berapa banyak yang jadi dekat dengan Allah. Sakit secara fisik nampaknya musibah. Berapa banyak yang karena sakit jadi akrab dengan Allah. Benar? Jadi terpelihara dari maksiat. Jadi makin terus waktunya dengan Allah tuh makin intensif. Jodoh. Ini belum tentu identik jadi kebaikan. Ya. Oh gimana dong kalau pasangan hidup saya itu orangnya galak. Bagus. Jadi penggugur dosa. Kalau udah nikah itu udah halal, itu sudah amanah. Mana yang harus lebih sabar? Mana yang harus sabar? Istri atau suami? Jawab dua-duanya. Mana yang harus lebih sabar? Istri atau suami? Tenang. Ya. Mana yang harus sabar, istri atau suami? Dua-duanya. Sabar tuh harus dua-duanya. Mana yang harus lebih sabar, istri atau suami? Suami, karena suami kepala rumah tangga. Mana yang harus sabar, karyawan atau atasan atau anggotanya? Dua-duanya. Yang harus lebih sabar siapa? Atasannya. Mana yang harus sabar, santri atau kiai? Santri, ya. Jadi,
Kalau posisinya sebagai suami, itu sudah harus lebih sabar, pemimpin. Apa bedanya pemimpin dengan yang dipimpin? Pemimpin itu mengambil keputusan. Yang dipimpin mengikuti keputusan, kan begitu. Harus lebih berkualitas. Nah, oleh karena itu kalau ada kepahitan apapun di rumah, itu harus semakin dekat dengan Allah. Percayalah hadirin, ilustrasi pesawat berguncang itu merupakan ilustrasi yang paling sederhana, tapi paling meyakinkan.